got me, baby, I got your back. Looking at you, thinking about all of the ways that you know me. I can't get enough. We got the future, burning the past, good and the bad, making it last. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kawan-kawan mahasiswa Fakultas Geografi pada pertemuan kita yang ke-8 mata kuliah Manajemen Bencana, dengan pembahasan kali ini adalah pencegahan dan kesiapsiagaan. Sejenak kawan-kawan, marilah kita berdoa untuk kedua orang tua kita, guru-guru kita. Semoga amal ibadah mereka mendapatkan balasan yang berlipat, dan semoga ilmu yang kita pelajari nantinya akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kawan-kawan dalam pertemuan kita yang ke-8. Marilah kita menjadi manusia yang tangguh dalam memanajemen bencana. Selanjutnya kawan-kawan, karena kita masih dalam kondisi pandemi COVID, langkah baiknya sejenak kita menikmati video berikut ini. Menarik sekali video tersebut, mudah-mudahan dapat menjadi pembelajaran juga buat kita. Selanjutnya kawan-kawan, tujuan dari mata kuliah kali ini adalah kawan-kawan mampu mengetahui konsep mitigasi bencana, dan yang selanjutnya kawan-kawan mengetahui konsep tentang kesiapsiagaan. Kawan-kawan, untuk memulai perkuliahan ini, marilah kita pahami dulu beberapa definisi tentang kesiapsiagaan dan mitigasi. Yang pertama adalah kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan atau mengurangi ancaman bencana. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Sedangkan peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang. Selanjutnya kawan-kawan, perkembangan paradigma penanggulangan bencana saat ini sudah beralih dari perkembangan bantuan atau responsif ke paradigma mitigatif atau preventif, dan sekaligus juga paradigma pembangunan. Dalam paradigma yang sekarang ini, pengurangan risiko bencana merupakan rencana terpadu yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, serta meliputi aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Masyarakat merupakan subjek, objek, sekaligus sasaran utama upaya pengurangan risiko bencana. Masyarakat diharapkan dapat aktif mengakses saluran informasi formal dan non-formal, sehingga upaya pengurangan risiko bencana secara langsung dapat melibatkan masyarakat. Pemerintah bertugas mempersiapkan sarana, prasarana, dan sumber daya yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan pengurangan risiko bencana. Selanjutnya, ini adalah contoh kasus dari banjir bandang yang terjadi di Kecamatan Panti, Kabupaten Jember pada tahun 2006. Dan perlu diingat saat itu BNPB belum terbentuk. Bencana ini mengakibatkan 119 orang meninggal, dan kemudian bangunan rusak yang ditaksir meliputi kerugian sekitar 60 miliar. Kesimpulan dari contoh kasus ini adalah penanggulangan bencana belum optimal, bersifat reaktif, dan belum dilakukan secara proaktif. Kearifan lokal
yang ada di masyarakat berupa ruatan, kemudian membaca karakteristik pegunungan Argopuro dan kondisi air sungai di sekitarnya, kemudian memperhatikan isyarat capung dan burung, kemudian memperhatikan munculnya mata air baru, memprediksi banjir melalui intensitas dan lamanya curah hujan, serta memantau debit aliran di hulu sungai. Aspek kearifan lokal yang dapat digunakan dalam penanggulangan bencana meliputi praktek dan strateginya dapat membantu mitigasi. Yang kedua, penggabungan strategi dan praktek mendorong partisipasi masyarakat. Yang ketiga, kearifan lokal dapat meningkatkan implementasi proyek yang memberikan informasi tentang konteks-konteks lokal. Ini saya ambil dari jurnal Fenomena tahun 2016. Selanjutnya adalah kearifan lokal berupa semong. Semong merupakan cerita yang berasal dari nenek moyang di Kabupaten Semelu, berupa tanda-tanda sebelum gempa, serta melihat fenomena alam yang terjadi selama gempa dan sesudahnya. Semong itu berupa syair yang berirama, indah sehingga dapat membekas di hati masyarakat. Pembelajaran kearifan lokal, orang dulu memahami gejala dan menghormati gejala alam merupakan fungsi atau implementasi dari semong. Selanjutnya, cerita semong ini merupakan suatu keajaiban yang mengguncang dunia, di mana Pulau Semelu hanya terletak sekitar 60 km dari pusat gempa. Pada saat terjadi gempa dan tsunami 2014, korban berjumlah ratusan ribu jiwa yang meninggal. Tetapi di Pulau Semelu, korban meninggal sebanyak 7 orang, dari jumlahnya penduduk sekitar 78.000 penduduk. Kawan-kawan, belajar dari semong ini merupakan kearifan lokal dan pengetahuan tradisional tentang bencana yang diturunkan secara menyeluruh, dan tentunya yang menjadi perhatian adalah secara istiqomah ternyata merupakan mitigasi yang efektif dalam membangun kapasitas masyarakat menghadapi bencana. Selanjutnya, kita masuki pada faktor penyebab bencana, seperti telah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Ada masalah kondisi geografis, kemudian kondisi antara alam dan antropogenik dapat menjadi faktor-faktor penyebab bencana yang lain di samping kondisi geografis, meliputi dampak perubahan iklim global, kemudian aspek kependudukan, kemudian lemahnya penegakan hukum, yang keempat adalah degradasi lingkungan dan tata ruang, yang kelima adalah masalah kepemimpinan. Ini dikemukakan oleh Bapak Sutopo almarhum pada tahun 2016. Selanjutnya kita dapat melihat pada tampilan ini tentang perubahan iklim. Kalau sebelumnya perahu ini dapat berlabuh di sini yang masih pada kondisi yang masih tergenang air, saat ini perahu ini seperti terdampar, padahal sebelum-sebelumnya dia masih berada di air. Ini terjadi di sekitar sungai Jiniberang di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Selanjutnya kawan-kawan, kita memasuki pada aspek kependudukan, di mana terlihat pada tampilan gedung bertingkat yang kelihatan megah serta pemukiman di depannya yang kelihatan kumuh. Ini merupakan potret dari urbanisasi, di mana sering daya dukung lingkungan, masalah sampah, masalah kependudukan yang lainnya kurang mendapatkan perhatian sehingga mudah sekali untuk terjadi bencana. Selanjutnya kita dapat melihat pada tampilan kontrasnya antara hutan yang tersisa dan penambangan yang ada, di mana ini penambangan open pit. Kita dapat melihat lubang-lubang serta terbukanya tanah yang sebelumnya merupakan hutan, di mana sebenarnya aturan atau kebijakan tentang yang mengatur hal ini setelah banyak disusun, tetapi implementasinya masih kurang atau lemah, sehingga seringkali hal-hal ini menjadikan suatu bencana dan masih segar dalam ingatan kita saudara-saudara kita di Kalimantan yang kemarin menghadapi bencana banjir yang sebelum-sebelumnya mungkin belum ada, tetap belum sedahsyat ini. Saat ini mereka berminggu-minggu menghadapi masalah banjir yang sangat tinggi. Semoga saudara-saudara kita di Kalimantan secepatnya mendapatkan solusi dari permasalahannya, dikuatkan
dan dimudahkan kehidupan mendatang pasca bencana yang dihadapi. Selanjutnya kawan-kawan, kita juga dapat melihat tentang lemahnya penataan ruang dan degradasi lingkungan yang disebabkan oleh pertumbuhan permukiman. Kita dapat melihat pada gambar pemukiman yang dibangun pada daerah yang sangat-sangat rawan. Hal ini mestinya seandainya ada ketegasan yang lebih jelas, mungkin akan dapat mengurangi bencana yang mungkin akan terjadi. Kemudian kawan-kawan, aspek berikutnya adalah lemahnya kepemimpinan. Kita dapat melihat apa yang terjadi pada gempa Palu tahun 2012. Sebelumnya, pada tahun 2012, media Kompas pernah memberitakan tentang sesar Palu Koro yang berjudul Hikayat Runtuhnya Tanah Runtuh. Pada tulisan tersebut kita dapat melihat beberapa kejadian bencana antara tahun 1927 sampai tahun 1996. Juga tentang penamaan tanah runtuh itu merupakan kearifan lokal masyarakat untuk menandai daerah tersebut pernah dilanda likuifaksi yang akhirnya juga terjadi pada dampak setelah gempa, susulan setelah gempa pada tahun 2018 di Palu. Kemudian media Indopos juga mengatakan bahwa peringatan potensi gempa yang besar ini telah tersirat melalui penelitian dan ekspedisi yang telah dilakukan oleh beberapa ahli geologi, di mana Ketua Umum IAGI pada waktu itu mengungkapkan sesar Palu Koro apabila bergerak maka akan mengancam nyawa manusia yang demikian banyak, sehingga penanganannya perlu diperhatikan dengan baik. Namun pada kenyataannya seperti diberitakan oleh media Indopos, hasil pendamaan tersebut kurang mendapat respon yang dari pihak berwenang dan masyarakat. Materi subbagian dari pencegahan kita cukupkan sampai di sini, dan selanjutnya kita akan menuju ke materi kesiapsiagaan.